Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwatu fiddin, saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun khutbah Jumat. Kita bacakan ucapan beliau, qala al-mu'allif rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumi fid darain. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun-rukun dari dua khutbah di hari Jumat itu ada dua. Yang pertama adalah hamdullahi fihima. Yang pertama harus ada tahmid, ucapan alhamdulillah di dalam dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Entah diucapkan hamdulillah atau alhamdulillah atau walillahil hamd dan yang semisalnya, ya itu boleh. Tapi tidak boleh ketika seorang mengucapkan alhamdurrahman. Ya, dia ucapkan alhamdurrahman. Memang ar-Rahman adalah nama Allah, tetapi Allah salah satu nama, satu-satunya nama yang memiliki kekhususan yang luar biasa, tidak bisa digantikan dengan nama yang lain, sehingga harus diucapkan alhamdulillah. Kemudian as-salatu ala nabi fihima, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di dua khutbah. Boleh Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan yang semisalnya. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa fihima. Harus ada wasiat tentang ketakwaan di dalamnya. Ya. Yaitu menjelaskan tentang perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang, ya, melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Ya. Harus ada wasiat tentang ketakwaan. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca satu ayat, minimal satu ayat dari Al-Qur'an secara sempurna tentunya dari dua khutbah. Harus satu ayat secara sempurna. Tetapi di dalamnya tidak boleh ayat-ayat yang misalkan alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan dan semisalnya misalnya. Atau yang di dalamnya tentang puji-pujian, itu tidak termasuk di dalam hal ini. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur dan seterusnya. Nah, ini tidak, ayat ini memang dibaca satu ayat misalkan, tetapi ini bukan yang dimaksud. Ya, harus ada ayat-ayat yang lain. Misalkan satu ayat dari surat Qaf. Ya. Jadi yang demikian itu disyariatkan, bahkan termasuk rukun khutbah. Misalkan ada orang jadi khotib tapi dia tidak hafal satu ayat penuh, atau tidak fasih membaca ayat. Ya, meskipun kayaknya mustahil ada orang jadi khotib, ya, disuruh memberikan khutbah tapi dia tidak bisa membaca satu ayat penuh dari hafalannya misalkan, atau tidak fasih, karena suatu aib sebenarnya seseorang mendakwahkan ilmu tetapi dia sendiri tidak memiliki ilmu. Bagaimana mungkin seseorang akan menjadi khotib mewasiati orang di hadapan orang banyak tapi dia tidak memiliki ilmunya? Seandainya memang ada, ya, mungkin di zaman kita sudah sangat banyak kita jumpai orang-orang yang jahil, ya, tidak memiliki ilmu, berdakwah di atas kejahilannya,
ya, dan diangkat menjadi ustadz dan semisalnya. Misalkan sudah ada di zaman sekarang, maka dia tidak bisa membaca ayat, ya, maka dia diam dengan jarak 1 ayat, diam sejenak, kemudian dia lanjutkan khutbah. Allahu a'lam. Ya. Tetapi selayaknya seseorang ketika dia belum memiliki ilmu yang mapan, ya, dia tidak membahas suatu hal kecuali hal yang dia miliki saja ilmunya. Karena di zaman Imam Ahmad rahimahullah disebutkan seseorang yang telah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu-ilmu dari para sahabat tabi'in, fatwa-fatwa mereka, ya, memahami pemahaman dengan sebagaimana pemahaman Imam Ahmad. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, orang seperti itu masih belum pantas dianggap sebagai penuntut ilmu di zaman Imam Ahmad. Bayangkan di zaman sekarang mungkin kalau orang sudah hafal Quran sudah dianggap sebagai ustadz, hafal hadis mungkin dianggap sebagai ulama besar. Tapi di zaman dahulu tidaklah, ya, dianggap sebagai penuntut ilmu. Kalau kita mungkin ada di zaman dahulu, kita mungkin layaknya jadi tukang sapu di masjid dibanding menjadi penuntut ilmu, saking minimnya ilmu yang kita miliki. Ala kulin, ketika seseorang memang bukan jurusannya, saya tidak terlalu mengobrak-abrik urusan agama. Ya, biarkan orang-orang memiliki ilmu saja yang maju. Sebagaimana ketika seseorang sakit dipasrahkan kepada dokter, ilmu perpolitikan diberi kepada orang-orang yang ahli, begitu juga dalam urusan agama, jangan semua menjadi spesialis. Ya, karena para sahabat Nabi begitu takut mereka berfatwa karena begitu beratnya fatwa dan menjawab pertanyaan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Yaitu mendoakan orang mukmin dan mukminat di akhir khutbah. Fil akhirah. Ya, bukan akhirah tapi akhirah, di akhir khutbah. Dan makruh mendoakan pemimpin dengan puji-pujian. Misalkan dengan mengucapkan, wahai pemimpin kami yang mulia, yang jujur, yang adil dan yang semisalnya. Itu suatu hal yang makruh. Ya. Tetapi kalau mendoakan mereka dengan hidayah, ya, maka itu disunahkan. Jadi tidak boleh memuji-muji pemimpin berlebih-lebihan. Ya. Selayaknya mereka didoakan agar selalu diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa istiqomah dalam menjalankan amanatnya. Dan makruh bagi seorang khotib ketika berkhutbah mengangkat kedua tangannya. Yang disunahkan adalah mengangkat dengan jarinya, dengan telunjuknya. Adapun bagi makmum, maka di dalamnya ada khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan makmum boleh mengangkat kedua tangan, ada yang mengatakan tidak. Ya. Yang memperbolehkan mengangkat tangan banyak sekali di kalangan ulama-ulama, misalkan Ibn Hajar kalau tidak salah ingat, dan beberapa ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya yang sangat banyak menjelaskan tentang kebolehan hal tersebut. Makanya kita akan jumpai di masjid-masjid masyarakat kita tidak sedikit yang ketika doa di khutbah kedua mereka mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya, ya, sebelum itu kita mendoakan mukmin dan mukminat di akhir khutbah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan dijadikan perbedaan ini sebagai sebab permusuhan. Terlebih perbedaan itu disebabkan dalam permasalahan cabang-cabang agama. Ya, berbeda fikih, berbeda cara pandang. Yang satu mengatakan boleh mengangkat tangan, yang satu mengatakan tidak boleh. Misalkan ketika mau berdoa, yang satu mengatakan boleh kunut, yang satu mengatakan tidak boleh kunut. Ya, semua saling mendoakan. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad selain mendoakan, Imam Ahmad berkali-kali mendoakan Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i kunutan, Imam Ahmad tidak kunutan, tapi tidak saling mencela. Maka jadikanlah pelajaran, ya, laqad kana fi qasasihim la'ibratan liulil albab. Jadikanlah kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu sebagai ibrah bagi kita semua. Kemudian kita lanjutkan, syurutul khutbata ini asyratun. Syarat dua khutbah itu ada 10. Bahkan lebih dari 10 tentunya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama adalah at-taharatu anil hadath al-asghar wal akbar. Suci dari dua hadas, besar dan kecil. Kalau seandainya khotib sedang berhadas, maka dia izin dulu, gitu. Turun dari mimbarnya,
dia berwudu dan kembali. Karena khutbah Jumat itu sama kedudukannya seperti sholat, ya, sholat 2 rakaat dan Jumatnya 2 rakaat. Kemudian selanjutnya, wa taharatu anin najasah fi thawbi wal badan wal makan. Suci dari najis yang ada di pakaian, di badan, dan di tempat, di mimbarnya. Ya. Maka kalau ada pakaian najis, maka dia tidak boleh memakainya. Begitu juga kalau mimbarnya ada najis, maka dia tidak boleh menyentuh yang najis tadi. Atau mungkin tongkatnya atau pedangnya. Karena termasuk sunnah sebenarnya memakai tongkat atau pedang. Dalam pendapat yang kami pegang tentunya. Ya, maka dia tidak boleh megang tongkat atau pedangnya tadi. Yang ketiga adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Ini bagi khotib harus menutup aurat. Adapun pendengar, ya misalkan ada uzur, maka dia boleh tidak menutup aurat. Atau mungkin tidak ada uzur, tapi tidak sengaja tersingkap auratnya. Apakah sah? Sah. Ya. Dan pendengar juga tidak harus dalam keadaan suci, sebagaimana syarat yang kedua tadi. Misalkan pendengarnya, makmumnya lagi dalam keadaan berhadas, nunggu yang mau wudu lagi sampai iqomah misalkan, nggak masalah. Tapi tentu yang utama dia berwudu dan kembali ke tempat duduknya. Adapun mungkin khotibnya tadi ada uzur yang menjadikan harus tersingkap auratnya, misalkan di lututnya atau di pahanya ada luka, tidak bisa ditutup, dilobangi misalkan, maka tidak masalah. Kalau tidak ada uzur, tersingkap auratnya, dibuka auratnya, maka batal. Yang keempat adalah wal qiyamu 'alal qadir, yaitu berdiri bagi yang mampu. Ya, khotibnya harus berdiri kalau dia mampu, tidak boleh dia duduk. Adapun ketika dia tidak mampu, maka dia boleh duduk. Imam Rafi'i rahimahullah mengatakan bahwa berdiri dalam khutbah itu termasuk syarat khutbah, sebagaimana rukun dalam sholat. Yang kelima adalah al-julus bainahuma fawqat tuma'ninatis sholah, yaitu duduk di antara dua khutbah kadarnya kurang lebih seperti tumakninah sholat, yaitu sampai anggota tubuh kembali ke tempatnya, sujud kembali ke tempat sujud, dia bisa mengucapkan subhanallah, minimal demikian. Ya. Imam Syarqawi mengatakan bahwa kadarnya kurang lebih seperti duduk di antara dua sujud. Atau kadarnya ada yang disebutkan kadarnya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Karena di waktu itu waktu-waktu mustajabah. Lal khilaf, ulama pun bersih tentang hal itu dan mengatakan duduknya khotib di antara dua khutbah itu termasuk waktu mustajabah di hari Jumat. Karena Nabi mengisyaratkan dengan waktu yang sangat pendek. Dan duduknya khotib di antara dua khutbah itu waktu yang sangat pendek. Bisa jadi di situ ada orang yang mau berdoa. Kalau seandainya khotibnya tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk ketika khutbah. Terus gimana dengan syarat harus duduk di antara dua khutbah tadi? Maka duduk di antara dua khutbah diganti dengan diam sejenak. Ketika khutibnya sedang berkhutbah, ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim dan seterusnya, kemudian dia berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan khutbahnya. Nah, wallahu a'lam. Yang keenam, wal muwalah, yaitu berurutan antara dua khutbah. Ya, kalau jaraknya terlalu lama, ya, khutbah pertama, kemudian khutibnya pulang makan dulu misalkan, balik lagi, ya tidak sah. Terus berurutan. Wal muwalah bainaha wa bainas shalah, yaitu berurutan di antara dua khutbah tadi dan sholat. Ya, waktu maksimal disebutkan oleh Syekh Al-Bantani adalah 2 rakaat sholat sunnah. 2 rakaat sholat sunnah. Yang kedelapan, syarat khutbahnya adalah antakuna bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Ya, maka tidak sedikit mungkin kita akan jumpai di pesantren-pesantren biasanya yang tradisional mungkin atau di pedesaan, biasanya mereka khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Ya, dari awal sampai akhir semua dengan bahasa Arab. Tapi wallahu a'lam, ya, ulama mengatakan sah khutbah dengan bahasa Indonesia,
Tetapi syarat-syarat yang disebutkan di atas harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh dia baca ayat dengan bahasa Indonesia. Allah berfirman, wahai orang-orang bertakwa. Allah tidak berfirman dengan bahasa Indonesia. Allah berfirman dengan bahasa Arab. Maka bacakanlah Allah berfirman yang maknanya, setelah membacakan ayatnya, bacakan yang maknanya. Jangan mengatakan Allah berfirman dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi harus dibaca syarat-syaratnya semua dengan bahasa Arab. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah menyebutkan harus ada di antara pendengar tadi yang ngerti bahasa Arab. Ya, ketika satu masjid dibacakan khutbah dengan bahasa Arab atau mungkin bahasa Indonesia, tapi di situ harus ada orang yang bisa bahasa Arab. Kalau ada, kata beliau, berdosa semua. Ya, gimana kencengnya para ulama. Maka bagaimana dengan kita yang mungkin bahasa Arabnya masih belepotan? Ya. Karena di dalamnya para ulama menjelaskan bahwa bahasa Arab ini merupakan syarat. Ya, kalau ada yang bisa bahasa Arab, maka gimana bisa tersampaikan? Ya, wasiatnya. Dan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau ada yang bisa bahasa Arab, tidak sah khutbahnya dan sholat zuhur. Jadi dihitung sebagai sholat zuhur. Gimana kalau satu kampung gak ada yang ngerti bahasa Arab? Musibah. Ya, orang Yahudi itu ngerti bahasa Yahudi, bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi orang Islam gak ngerti bahasa Arab, cuman ngertinya bahasa Inggris mungkin, atau bahasa daerahnya. Bagaimana bisa memahami kalamullah? Kemudian ke-9, an yastami'ahuma arba'in. Syarat khutbah itu juga, ya, syarat dua khutbah harus didengar oleh 40 orang. Ya, 40 orang. Arba'un. An yasma'ahuma arba'un. Didengarkan oleh 40 orang. Misalkan di antara 40 orang ada orang yang tuli, atau mungkin saking khusyuknya dengerin khutbah sampai ketiduran. Misalkan. Tidak masalah. Dan makruh berbicara pada waktu khutbah. Ya. Ketika sedang berkhutbah khotib kemudian kita ngomong, makruh. Tapi 3 imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan haram. Yang berbicara di waktu khutbah hukumnya haram dan berdosa. Tapi dalam mazhab Syafi'i disebutkan sebagai makruh. Alangkah baiknya kita diam, tidak berbicara, khurujan minal khilaf. Ya. Khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari permasalahan perselisihan ulama, dan keluar dari perselisihan ulama itu termasuk hal yang disunahkan. Yang satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh, kita tidak melakukan sekalian, tawakuf di situ. Kemudian selanjutnya, antakuna kulluha fi waqti zuhur. Harus 2 khutbah itu, khutbah dan sholat dilakukan di waktu zuhur. Ya, harus dilakukan di waktu zuhur. Dari awal khutbah sampai akhir salam harus di waktu zuhur. Tak boleh ada satupun yang keluar dari waktu zuhur. Sebagian ulama mengatakan boleh khutbahnya sebelum waktu zuhur. Tapi kita tidak membahas dengan pendapat itu, kita dengan pendapat mazhab Syafi'i. Dan makruh juga, sedikit tambahan, adalah makruh minum di waktu khutbah kalau tanpa sebab. Kalau ada sebab maka boleh. Ya. Dan makruh juga makan di waktu khutbah. Ya. Kita masih belum menjumpai hal yang demikian, tapi hal ini disebutkan makruh. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sampai sini yang saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurangan ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.